Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anakku, selamat datang kembali di KBM Daring Bahasa Indonesia kelas 9 kali ini dalam materi pidato persuasif. Sebelum kita mulai, marilah kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi pidato persuasif. Bagaimanakah materinya? Mari kita simak slide selanjutnya. Anak-anak tentu saja sering menyaksikan pidato di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun lewat media elektronik. Nah, pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Di dalam bab ini, anak-anak diharapkan agar anak-anak dapat berlatih menyampaikan pidato persuasif. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan pidato persuasif? Pertama, persiapan menulis, yaitu pelajari topiknya terlebih dahulu. Topik apa yang ingin kamu sampaikan? Yang kedua, pahami tujuan. Mengapa kamu membawakan pidato persuasif tersebut? Dan yang ketiga, pahami audiensi. Kenali siapakah yang akan menjadi pendengar dalam pidato persuasif kamu. Selanjutnya, cara persuasi ada 3. Yang pertama, gunakan etika atau gunakan sopan santun. Yang kedua, gunakan emosi atau gugah perasaan audiens. Yang ketiga, gunakan logika, sehingga pidato yang kamu sampaikan adalah pidato yang masuk akal atau menggunakan basis data yang kuat. Dalam pidato persuasif, ada 3 urutan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, isi, yang ketiga, penutup. Dalam pembukaan, anak-anak perlu merebut perhatian audiens, sehingga pidato yang kamu sampaikan menjadi layak untuk disampaikan, dan kamu betul-betul mengerti tujuan mengapa kamu menyampaikan hal tersebut, sehingga perlu kamu sampaikan pokok-pokok peta jalan yang akan kamu sampaikan, atau pokok-pokok pikirannya. Yang kedua, isinya harus logis atau masuk akal, sahih atau terpercaya, dan yang selanjutnya adalah familiar atau menggunakan contoh-contoh yang biasa dikenal oleh pendengar. Selanjutnya, penutup disampaikan secara menarik dan mengesankan sehingga pendengar betul-betul memahami pesan yang kamu sampaikan. Agar anak-anak memahami pidato persuasif, anak-anak bisa melihat di kanal YouTube tentang contoh-contoh pidato persuasif. Boleh pidato dari tokoh masyarakat, boleh dari tokoh agama maupun tokoh negara. Anak-anak bisa memperhatikan bagaimana cara persuasif tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya akan saya sampaikan sekilas struktur isi pidato persuasif. Yang pertama ada pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Selanjutnya akan saya sampaikan sekilas ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama ada nominalisasi atau pembendaan. Misalnya, kata memberlakukan menjadi pemberlakuan. Yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif dalam pidato persuasif misalnya menggunakan kata-kata seperti ini harus dihentikan. Sedangkan kata ganti orang dalam pidato persuasif sering dihilangkan dan disesuaikan dengan hal yang ada dalam teks. Misalnya, dia, warga negara, bangsa Indonesia, dan lain-lain. Yang ketiga, kosakata. Kosakatanya menggunakan istilah teknis, pasangan kata, kata abstrak, kata emotif, dan konjungsi. Untuk detailnya, anak-anak bisa melihat di modul atau belajar di internet ya. Dan yang terakhir ada modalitas. Misalnya, menggunakan kata sering, nyaris, mungkin, dan lain-lain. Nah, untuk tugas dalam bab ini, silahkan simak tugas berikut. Simaklah contoh video persuasif berikut yang akan ditayangkan setelah slide ini. Yang kedua, catatlah teks isi yang disampaikan dalam video tersebut. Silahkan ditulis ulang. Dan yang ketiga, tirulah atau bacakan ulang teks isi video tersebut. Rekamlah praktik pembacaan ulangmu. Kamu boleh merekam video langsung tanpa harus mengeditnya. Ingat, yang terpenting dalam tugas ini adalah cara pembacaanmu, dan cara pembacaan tersebut direkam dalam bentuk video. Yang selanjutnya, kirim hasil praktikmu ke nomor WA guru pengampu, dan jika ada pertanyaan, kamu boleh bertanya via WA pada guru.
Nah, sekarang kita simak bagaimana contoh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat perhatiannya sedang terfokus pada pencegahan virus COVID-19. Padahal saat ini di tengah-tengah kita terdapat wabah DBD yang sama-sama mengancam. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telah terdapat 2.115 kasus DBD, yang 40 diantaranya telah meninggal dunia. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan terus waspada. Caranya mudah kok, cukup lakukan 3M+. Yang pertama adalah menguras, yang kedua menutup penampungan air, dan yang ketiga mengubur barang-barang bekas. Dan memberikan serbuk lavarsida ketika dibutuhkan. Pantau terus, pemantau jentik sampai dengan dasawisma PKK untuk menghilangkan jentik nyamuk. Jangan lupa terus jaga kebersihan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak materi dalam pidato persuasif kali ini. Saya harap anak-anak bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan tentang tugas atau materi, anak-anak bisa bertanya lebih lanjut via WA. Dan kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, saya akhiri pertemuan kali ini. Meskipun hanya pertemuan daring, saya harapkan anak-anak tetap antusias untuk mengerjakan tugas. Dan saya cukupkan sekian, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa untuk tetap membantu orang tua di sela-sela kegiatan daring. Saya akhiri, wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.